Oke, ya. Halo Mas Bayu, gimana kabar ya? Halo Mas, Alhamdulillah nih sehat. Gimana kabar Mas Yoko juga? Alhamdulillah sehat. Aman di sana Mas? Ya, sementara untuk sampai sekarang sih masih aman sih Mas. Mas Bayu tinggal di mana Mas? Masih terkendali. Kalau saya sih di Cibitung, Bekasi Mas. Bekasi. Banyak Iya. ini kasusnya naik Ya, lagi ya. itu dia. Naik lagi. Kembali lagi ke permukaan Mas. Lockdown gitu udah. Kalau di sekitar daerah saya sih udah nggak ada PSBB sih Mas. Hmm, Istilahnya masih tetap kontrol ini ya, apa protokoler kesehatannya tetap dijaga. oh iya, tinggal nunggu Gitu. vaksin nanti lah ya. Ya mungkin. Semoga cepat, semoga Iya. cepat divaksin semuanya. Tapi selama selama Nah, pandemi gini, usaha Mas terganggu nggak Mas? alhamdulillah ya Mas ya, karena usaha full online, jadi nggak ada sama sekali gangguan ya Mas. Alhamdulillah nih, karena nggak ada dampak dari COVID itu nggak kena ke ini ya, ke usaha saya yang di online seperti itu. Hmm, mungkin Alhamdulillah banget sih Mas. mungkin cuman ini aja ya, aktivitas kita mau keluarnya itu aja ya. Benar, Tapi selama betul aktivitasnya. jadi enaknya kerja online di rumah ya gitu ya. Kita nggak perlu. Benar, kerja koloran, gaji dolaran kan gitu ya Mas. Itu yang paling enak. Iya itu, Kalau Mas Bayu ini, setauku kan aku kenal Mas Bayu ini dari affiliate marketing gitu ya. Dulu di live video. betul, Nah itu sebelumnya apa Mas? betul. Kalau sebelum saya full di online, Mas, Oh, dulunya saya pegawai kantoran sih, Mas. oh gitu. Pegawai Hmm. kantoran di salah satu bank BUMN. Oh Kemudian saya gitu. resign, kemudian masuk ke perusahaan retail ternama di Indonesia juga sih. Kemudian saya juga resign karena mungkin nggak betah kantoran kayaknya Mas saya. Jadi ya udah saya kerja online aja gitu. Terus pertama Nah, kali apa Mas? makanya pas pertama kali saya jualan online Mas, kayak Ah, ini bidang produk fisik ya Mas, mm-mm. produk fisik dan di hijab gitu, seperti hijab dan fashion gitu. Nah kemudian saya kok tertarik dengan dunia affiliate gitu kan Mas, kok kayaknya asik ya, internet marketing gitu asik gitu. Karena banyak ilmunya banyak banget Mas di situ kan. Jadi ya udah saya belajar, kemudian ketemu tuh template PowerPoint dari live video. Nah makanya saya eh, apa coba belajar di situ, dan kemudian sambil belajar gitu akhirnya saya tertarik di dunia desain Mas, dan akhirnya nyemplung dari dunia desain. Oh gitu. Berarti awalnya malah Iya, jauh dari desain ya, kerja di bank dulu, jauh. Mm-mm. otodidak berarti semuanya. Bahkan Gimana? bener Mas, bahkan untuk buka Photoshop aja saya belum pernah pada Sebelumnya. waktu itu. Iya, belum pernah sama sekali. Dulu di bank di bagian Marketing Mas. marketingnya. Iya betul. Tapi marketing nyemplung di desain, Ah, cocok gitu ya. Udah jago marketingnya ya. bisa. Lumayan Mas. Nggak jago sih sebenarnya. Berarti terus habis itu kenal video itu kan template animasi ya di PowerPoint gitu. Terus habis itu baru belajar desainnya. Ya, belajar desainnya. Sebelumnya sih saya juga pernah coba-coba desain seperti reskin game gitu Mas. Oh gitu. Untuk di-upload di Play Store seperti itu juga Ah saya pernah ya. coba Hmm, seperti itu. Nah itu saya belajar dari basic Photoshop, kemudian lanjut ke PowerPoint itu, dan saya coba dalami lagi ke desain Photoshop dan PowerPoint itu terus begitu. jalan ya. Berarti dulu Reskin Mm-mm. tuh main AdMob itu ya Mas ya? Betul, main AdMob Mas. Dulu Ada main temen AdMob yang juga sempat. komunitas gitu atau kok kenal AdMob dulu? Saya eh, ada, cuman saya jujur orangnya nggak terlalu aktif di komunitas ya Mas. Saya ini Bener. senengannya tuh apa ya? Single factor gitu Single Mas. factor ya. Sama sih Mas, aku Dan juga. buat komunitas sendiri gitu. Nah ya enak, lebih enak gitu sih. Soalnya Mas nih tipenya apa? Introvert atau extrovert? Jangan introvert juga ya? Yes, introvert saya Benar. Mas. Aku ini introvert juga Mas. Jadi sama juga aku ngerasain kalau ikut komunitas gitu, kadang cuma ikut sekali dua kali aja, habis itu udah cuma sekedar Ah, tahu aja, kenal betul Mas, orang-orangnya. betul. Habis itu ya udahlah, online aja lah. Ya, persis Mas. Sama ya.
Iya, kurang lebih seperti itu saya. Jadi kayak lebih nyaman ya udahlah kenal, yang penting udah kenal, udah ngikutin, udah kita belajar apapun lewat online aja gitu ya. Betul. Oh gitu. Berarti setelah setelah belajar AdMob itu, terus nyemplunglah ke desain ya, karena harus belajar desainnya juga, reskin juga ya. Nah, bener Mas. Hmm. Karena kan mendesain ini ya kayak seperti screenshotnya, kemudian Ah, logonya, aset gamenya itu kan kita menggunakan desain semua Mas. Dan itu kan vektor. oh gitu Nah, ya. saya ini sebenarnya lemah di Adobe Illustrator Mas. Jujur saya lemah di Hmm. Adobe Illustrator. Tapi makanya saya belajar. Tapi saya alhamdulillah ya Mas ya. Saya senang belajar sih Mas. Hmm. Jadi saya usahain kalaupun saya nggak bisa, saya harus bisa dengan cara belajar seperti itu. Makanya saya pelajari Illustrator, Photoshop, pokoknya yang Adobe semua saya pelajarin. Akhirnya bisa reskin game dan setelah itu kalau yang namanya reskin game dan diupload di diupload di Play Store kan bisa jadi passive income ya. Iya benar. Nah, jadi Masih. akhirnya saya tinggal. Lah, kenapa Mas Saya itu? biarin aja. Saya Udah, biarin aja karena sudah berjalan. udah berjalan ya. Iya, Hmm. gitu. Dan saya mau fokus ke desainnya itu sendiri Mas. Jadi nggak Oh reskin game gitu. Soalnya gitu. aku juga dulu sempat nyemplung juga di komunitas reskin gitu Mas. Oh gitu Mas. Iya, dulu diajarin tuh nge-reskin aplikasi, terus Ah, game. Cuman, ya, wah asetnya harus banyak banget ya disediain itu. benar-benar, Harus benar. ikonnya semua diganti. Akhirnya nggak kuat, udahlah, Ya, nggak usah aja lah kayak kayak lebih benar enakan di Mas. desain aja deh gitu. Gitu. Betul, Ya emang banyak gitu ya betul. Mas ya. Satu kali ngereskin itu banyak banyak banget komponen yang harus dirubah kan Mas. Hmm, Nah itu dia tapi makanya saya tinggalkan aja. tapi dolarnya lumayan dong Mas. Alhamdulillah itu Itu Mas. pakai dolar atau udah di convert jadi rupiah ya kalau di Play Store gitu ya? Tergantung dari AdSense-nya. Seperti YouTube AdSense ini ya. Mas kan bisa Oh gitu di ya. ini ya bisa di convert langsung ke rupiah. Oh, tapi itu dulu akun AdSense sendiri Mas atau gabung atau gimana itu? Kalau akun AdSense-nya saya gabung. Gabung ya. Kebetulan sama kakak ipar sih. Hmm, Seperti itu, udah Mas. iya katanya kalau kayak gitu tuh main main skin gitu harus banyak ya aplikasinya gitu ya. Bahkan Bener, katanya Mas. katanya sampai ada yang temanku cerita sampai 1.000 aplikasi. Ya itu kalau jalurnya spammer. Kalau Spammer ya jalurnya itu ya. spammer. Oh Iya, gitu. iya. Oh iya iya pantesan tuh wah banyak banget aplikasinya dia dia bilang kayak gini, aku nggak butuh banyak eh, dolar dari satu aplikasi nih, misalkan aku punya satu aplikasi dapat $1 tiap tiap bulan, kalau misalkan aku punya 1.000 aplikasi berarti $1.000 dong kata dia kayak gitu. Nah, iya, akumulasinya kayak gitu Kayak ya, gitu Mas. ya. Ya masuk Bener. akal sih. Masuk, masuk. Kayak gitu ya. Nah, terus pas Mas belajar desain itu berarti belajar Adobe Photoshop dulu pertama Mas. Iya, pertama Hmm, itu saya belajar Adobe Photoshop, Mas. Adobe Photoshop Dari terus situ ke Illustrator, kemudian Illustrator nggak terlalu banyak, langsung ke PowerPoint gitu. gitu. Nah, terus Basicnya pas sebenarnya kan kalau PowerPoint kan bukan ini ya Mas ya, bukan software desain ya. Dia kan iya benar. software presentation kan Iya. gitu. Tapi itu pas munculnya video pertama itu aku baru ngeh itu Mas. PowerPoint itu Nah, gila ternyata keren banget ini. ternyata powerful. Powerful banget asli. Kalau cuma Sampai-sampai buat saya juga hmm. pernah buat ini Mas, salah satu produk template PowerPoint juga saya buat Oh tuh. iya, Iya, kan atau karena video? video dan desain juga. Oh keren. Iya, saking saya seneng juga dengan PowerPoint, jadi saya buat produk Ngulik-ngulik sendiri ya. gitu. Berarti Iya, emang seneng ngulik-ngulik. ngulik-ngulik, seneng belajar gitu ya. Seneng banget Mas saya. Iya, iya itu emang emang gimana ya? Emang dibutuhkan banget sih ya Mas ya. Soalnya Mm-mm. eh, sebenarnya ilmu itu kayak ada di mana-mana gitu. Asalkan kita mau belajar, ya pasti bisa ya nggak sih? Betul, betul Mas. Kayak Kadang kan memang kalau kita keterbatasan dari perangkat seperti itu, kemudian keterbatasan kita masih belum punya teman belajar kan seperti itu ya Mas ya. Kalau yang introvert kayak saya sama Mas kan pasti iya. nggak punya teman belajar seperti biasanya gitu. Tapi Nah malah akhirnya seneng ya sendiri.
Iya, senang belajar sendiri, ngulik sendiri gitu kan Mas ya. Heeh. Nah, terus pas belajar desain itu setelah bisa, Mas buka jasa langsung atau gimana? Ya, setelah bisa saya coba memberanikan diri Mas ke buka jasa seperti itu. Saya coba buka jasa ke karikatur di karikatur Smoots gitu Mas. Oh gitu. Hmm, Heeh. terus yang reskinnya stop dulu itu ya, buka jasa, Ya, ngebuka jasa reskinnya itu. betul. Reskinnya saya tinggal dulu karena sudah berjalan. Saya coba ke perdalam ke desainnya gitu Mas. Oh, itu cuma desain aja atau sambil yang video animasinya, Mas? Sambil video animasi. Saya Oh dua berarti pelajarin ya. ya justru saya semakin ke sini saya lebih perdalam ke animasi Mas. Oh Ke gitu. video animasi, karena kan memang terkait ya Mas ya, desain dan video animasi dan Iya, segala macamnya. iya sih, Mm-mm. karena ya di video animasi itu kan pasti butuh desain-desain juga kan, dan Betul. hampir semua komponen video sih kayak desain yang digerakkan. Ya, iya. Benar, benar, benar. Itu kenapa kalau boleh tahu beralih gitu? Karena marketnya lebih gede di video atau emang lebih nyaman di video aja, Mas? Sebenarnya kalau marketnya sih saya rasa kurang lebih ya Mas ya. Kurang lebih. Tapi sebenarnya sih kalau dikatakan beralih juga sih nggak beralih juga Mas. Karena dua-duanya saya jalanin juga ya. Di desain dan video itu kan sama-sama berjalan. Hmm, Dan tapi memang kalau dari hasil ininya sih, hasil eh, income-nya memang sekali order dapat banyak ya di video gitu. iya benar, karena Heeh. video itu kan gabungan dari banyak hal sebenarnya ya. Ada desainnya, Bener. ada teksnya, ada Hmm, naskahnya, konsepnya. Rumit loh sebenarnya ya ya. sih. Bener, apalagi animasinya di PowerPoint gitu kan Mas. Wow, Heeh. luar biasa itu. Kadang konsepnya si klien itu kalau kalau mending kalau mereka udah punya konsep ya. Kadang kalau mereka Hmm. nol itu kan kita harus mikirin juga konsep Ah, dari awalnya. Itu yang ya, bikin mahal betul, sebenarnya. betul Mas. Belum milih Itu dia milih jadi, back soundnya kan susah loh itu. ya. Makanya Nyari itu kalau misalkan ada yang minta video animasi dengan harga murah, wah itu keterlaluan banget Mas. iya asli. Belum Iya, ngerti dia bikinnya. iya, betul betul. Kalau market kliennya banyak kan luar atau Indonesia? Kalau saya belum terlalu banyak market luar, Mas. Jadi saya kebanyakan market Indonesia dari ini ya, dari klien ke klien. Misalkan klien yang satu ini puas, kemudian direkomendasikan lagi ke klien lainnya untuk ke tempat saya seperti itu. Kebanyakan sih seperti itu sih, Mas. Mulut ke mulut ya. Betul. Mulut ke mulut. Itu dulu nawarinnya gimana Mas? Langsung ke perusahaannya atau ada kenalan terus kebetulan order terus nyebar atau gimana? Alhamdulillah sih, Mas. Kebanyakan datang sendiri karena kan saya kan ada websitenya sendiri ya untuk di Algrafika. Itu terus kemudian dari apa ya, Facebook seperti itu dan kemudian dari teman-teman di WA seperti itu sih Mas. Oh gitu. Kalau Mm-mm. websitenya pernah diiklanin atau emang Belum original ini pernah aja Mas traffic original, original aja ya? original traffic. Mm-mm. Wih keren, keren loh. Belum banyak sih Mas, Iya belum soalnya banyak sih. biasa yang awal-awal tuh kan yang susah nyari kliennya Mas. Betul betul. Ya portofolio udah ada, kadang kesulitannya dapat klien pertamanya nih. Tapi biasanya kalau udah dapat Mm. klien satu dua itu biasanya nyebar ya. Ya, biasanya seperti itu Mas. Apalagi jadi saya ini mengutamakan kualitas sih Mas ya. Jadi intinya sih memang kalau mau dapat klien banyak ketika pertama kali pecah telur lah Mas ya. Kita harus kualitasnya tuh harus apa ya? Diperbaiki gitu loh Mas. Iya Dibuat betul. lebih bagus. Jadi ketika kita dapat klien walaupun dengan harga murah karena kan awal ya Mas. Nggak mungkin Iya kita bandrol dengan harga mahal biasanya seperti itu. Nah, dapat klien dengan harga murah tapi dengan kualitas bagus, insya Allah itu kliennya kan nanti akan merekomendasikan ke yang lain, kemudian akan order lagi, repeat order kayak gitu Mas. Saya sih pemikirannya kayak gitu sih. iya setuju sih Mas itu. Hmm. Kadang kadang ada yang mikirnya aduh harganya udah murah ya udahlah ngerjainnya asal-asal. Padahal jangan kayak Benar, gitu. jangan. Iya meskipun malah
kalau harganya murah, kalau kita delivernya lebih, kualitasnya bagus, nah itu malah Hmm, si klien bisa balik lagi atau bawa orang lain lagi. bawa orang lain lagi yang Yes, lebih betul. gede gitu, Mas. Nah, setuju sih aku itu, Mas. Dulu aku pernah kayak gitu juga pas Iya. awal-awal. Dulu aku main ngejual kayak gitu juga, Mas, video animasi explainer Mm-mm. dulu. Pas belum zamannya PowerPoint ngetrend buat video. Jadi aku buat Oh bikinnya ya, pakai After Effects. Nah, After itu Effects. aku bikinin perusahaan dulu tempat aku buat ngerjain skripsi. Terus aku buatin lagi. Nah, dia senang. Habis itu ada temen-temennya itu yang punya usaha umroh juga. Terus lihat, akhirnya kontak Mm. aku. Nah, itu berawal dari gratisan, aku kasih gratis Nah, gitu. nah justru malah Mas Yoko gratis ya. Iya, betul. Iya, Buat promosi berarti di awal sedekah ya kan, Mas. buat promosi di awal aku kasih gratis dulu. Aku kerjain yang bagus sebagus mungkin, dapat portofolio juga. Akhirnya nyantol tuh beberapa klien dari relasi si orang yang aku kasih gratis ini. Mm-mm. Oh iya, Heeh. bagus itu Mas strateginya Mas. Terus selain desain, video, itu Mas modeling 3D juga? Iya, Lihat di Facebooknya itu. Mm-mm. betul. Satu hal yang baru ya Mas ya, istilahnya yang belum terlalu lama saya gelutin, tetapi saya seriusin itu memang di 3D modeling sih Mas. Karena saya lihat sih memang eh, kalau kita lihat desain yang 3D gitu tuh kok kayaknya eye-catching gitu Mas. Nah jadi saya kok tertarik gitu, tertantang untuk belajar lagi. Karena memang dasarnya saya kan suka belajar dan mengajar gitu Mas. Jadi seneng belajar, mengajar juga. Nah, makanya saya coba-coba belajar otodidak, 3D modeling, kemudian eh, belajar juga sama teman-teman dari luar negeri sih, Mas. Seperti itu. Oh, nah itu Mm. pakainya apa, software apa Mas? Software gratisan aja, Mas. Software Blender ya? Blender. Itu berat Iya. gak sih kalau diinstal di laptop atau komputer gitu? Kalau software Blender saya rasa tidak terlalu berat ya, Mas. Karena minimum requirement-nya itu ada di 4 GB RAM itu sudah bisa ngangkat, Mas. Gitu. Tapi sih kalau misalkan untuk minimum requirement-nya walaupun 4 GB RAM, tapi jangan dipakai yang minimumnya Mas, karena kan nanti kan kita nggak terlalu optimal ya. Hmm, Minimal ya paling 6 GB sudah bisa ngangkat. Lagian juga kalau laptop-laptop sekarang paling 4 GB RAM itu udah hampir ini ya Mas ya, general ya Mas ya. iya udah kayak Uh, standar paling bawahnya deh. Standar paling bawah bener. Hmm. Jadi kalau menurut saya Blender nggak berat sih Mas. Jadi kayak Mm-mm. yang misalkan mungkin kalau diinstalin Adobe Photoshop, Illustrator bisa, mungkin Blender bisa juga ya. Nah, bisa, Simpelnya gitu mungkin ya. bisa. Iya, apalagi kalau sudah bisa install After Effects. Hmm. Nah, itu berarti Blender bisa. Iya. Ya aku lihat sih kayaknya trennya sekarang ini bakal ngarah ke desain-desain 3D dengan warna-warna pastel gitu. Ya, bener Mas. Iya kan ya? Itu kayak Iya, banyak banget tuh yang di produk Hunt tuh aku lihat stok-stok buat karakter, buat ada yang tangan-tangannya aja. Itu rata-rata bener. ngarahnya ke style 3D. Jadi itu Iya, buatnya pakai Blender itu ya. pakai Blender. Ya, itu kalau untuk buat 3D sih sebenarnya banyak softwarenya ya Mas. Ya, cuman yang gratis dan powerful Blender. Jadi nggak Softwarenya perlu Blender. beli lagi ya, itu udah open source ya. Ya, open Hmm. source, gratis dan nggak perlu bingung masalah lisensinya kan Mas. Jadi Gitu. lebih 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 enak lah, lebih nyaman gunainnya Mm-mm. ya. Lebih nyaman, ya betul. Nah itu kalau buat pemula gimana Mas? Gampang atau susah buat belajar 3D kayak gini nih? Kalau untuk pemula ya Mas ya. Jadi memang sih Mas, kalau pertama kali buka software Blender, pasti langsung pikirannya, wow ini software ribet banget gitu. Karena tampilan interface-nya memang komplit Mas. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita buka software Blender gitu ya, pas tampilan awalnya yang seperti itu ya, itu Iya. sebenarnya karena si software Blender-nya itu punya fitur yang komplit Mas. Makanya Hmm. tampilannya seperti itu. Untuk biasanya yang ini ya, biasanya yang membuka Adobe gitu ya, Adobe Photoshop, Illustrator itu kan sudah terbiasa ya Mas ya. Nah, ketika membuka Blender pasti, waduh ini banyak banget nih toolbar-toolbarnya, banyak banget tombol-tombolnya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ketika kita tahu
basicnya. Intinya kan kalau kita sudah tahu basicnya, insya Allah nggak akan sulit ya Mas. Iya iya. Gitu. Iya emang di Heeh. awal tuh kadang Heeh. layout-layout yang Ya, baru kita buka itu kadang emang bikin bingung gitu. Apalagi biasanya heeh, kita serem gitu Mas. biasanya kita terbiasa layout Photoshop mungkin yang kayak gini, pindah Mm-mm. ke yang lainnya itu biasanya agak membingungkan. Betul. Ini aku lihat di Facebook Mas Bayu itu lagi bikin kelas tentang 3D modeling juga ya. Ya betul Mas. Jadi kelasnya itu namanya Ikers Modeling Karakter 3D. Nah, itu Ikers Modeling Karakter 3D itu sebenarnya saya buat itu karena dari pengalaman pribadi saya sih Mas, yang belajar 3D tapi bingung dari awalnya gitu. Bagaimana caranya supaya belajar 3D dari Blender itu tidak bingung dan bisa bisa menghasilkan karya yang bagus. Nah, itu makanya saya buat Ikers Modeling Karakter 3D itu Itu Mas komplit gitu. dari awal sampai akhir gitu. Ya, Dari untuk di bidang modeling karakter yang stylish ya Mas ya, yang tanpa keahlian menggambar pun bisa ini ya, bisa modeling kemudian tanpa dengan cara referensi image. Biasanya kan kalau modeling itu kan kita ada yang pakai referensi image, kemudian kita menggambar dulu sketsanya gitu ya Mas ya. Nah, tapi di Ikers modeling karakter 3D ini itu semua nggak perlu Mas, oh gitu. Jadi gitu. nggak Ya, perlu punya skill gambar, nggak perlu nggak ini ya. perlu. Karena jujur memang saya nggak jago gambar juga gitu. Hmm, Makanya saya buat caranya seperti itu agar teman-teman yang sama seperti saya tidak terlalu bisa menggambar itu tidak ada kendala untuk buat modeling karakter gitu Mas. itu untuk Jadi modeling gimana Mas? Lanjutin dulu. modeling karakter 3D-nya ini Mas memang dari basic sampai ke stylist karakter itu sampai jadi gitu. Jadi Oke. memang benar-benar dari basic sampai mahir lah seperti itu Mas. Ah, itu kalau buat bikinnya, buat misalkan karakter, katakanlah karakter orang lagi apa sih, lagi pose sesuatu gitu, lah, pegang HP gitu misalkan, itu Hmm. bisa berapa jam ya ngerjain ini Mas? Kalau misalkan udah katakanlah aku udah nguasai tool-toolsnya nih, nah itu dari nol Hmm. sampai jadi itu bisa butuh waktu berapa lama itu Mas? Kalau sebenarnya yang bikin lamanya itu ketika di modelingnya sih Mas. Tapi Oke. kalau misalkan sudah sering mempraktekkan trik modeling yang ada di Ikers Modeling Karakter 3D ini, mungkin bisa cepat. Jadi kalau untuk lamanya itu di ini ya pengaturan pose ya Mas. Ah, Kecuali kalau pengaturan posenya misalkan seperti tangan menunjuk gitu. Nah itu kan mudah ya Mas. oke. Tapi kalau misalkan pose-posenya seperti kayak mungkin jungkir balik gitu ya atau pose-pose yang susah, nah itu mungkin bisa menghabiskan waktu berjam-jam gitu Mas. Berarti tapi itu semua udah diajarkan kan di kelasnya Mas Iya, Bayu ini ya? sudah diajarkan sampai navigasi cara ininya rigging ya Mas. Kan kalau ada di bahasa-bahasa gitu kan ada namanya rigging ya Mas, yang tulang-tulang dan segala macamnya. Nah, itu juga sudah saya bahas dan cara navigasinya pun sudah ada komplit Komplit semuanya. semua ya. Dipandu juga Iya, ya, ada grup supportnya juga ya. ada grup support sekaligus privat support dari saya. Kalau mau chat, mau tanya apapun bisa langsung ke saya. Oke deh. Jadi Gitu, Mas. nanti mungkin teman-teman yang mau lihat-lihat kelasnya dulu atau mau join langsung, nanti linknya aku sertakan di deskripsi aja biar gampang lihat-lihatnya. Nah untuk kedepannya nih Mas, kira-kira peluangnya itu gimana Mas buat desain-desain 3D ini? Oke, kalau saya lihat ya, Mas ya, salah satu tujuan saya membuat Ikers modeling karakter 3D ini ya karena untuk menyongsong 2021 ini, Mas. Tahun baru ini. Karena Oke. memang banyak teman-teman dari desainer juga, kemudian internet marketer juga, itu memang tren 3D akan hype ya Mas di 2021. Seperti itu ya, apa namanya, prediksinya ya Mas ya. Nah, seperti itu. Jadi, maka dari itu saya buat Ikers modeling karakter 3D ini untuk apa ya, sarana belajar teman-teman yang baru ingin
memulai melangkahkan kakinya di dunia 3D seperti itu, Mas. Ya, jadi nanti bisa mungkin buka jasa modeling 3D-nya atau mungkin dijual asetnya Benar. juga bisa ya itu ya. Bisa. Dan bisa di stok juga, Mas. Di microstock gitu juga gitu ya. bisa. Itu nanti Ya, kalau diekspor jadi apa, Mas? Kalau diekspor bisa jadi PNG kalau untuk gambar ya, Mas ya. Kalau untuk gambar bisa jadi PNG, JPEG bisa. Terus bisa kalau animasi di MOV gitu, MP3 seperti itu, Mas. Kalau di Shutterstock tuh dia nerima file 3D juga ya? Menerima file 3D-nya jadi JPEG, Mas. Oh, JPEG ya? Iya, Oh, jadi berarti JPEG. cuma JPEG-nya aja yang diupload ya? Betul. Nggak source gitu ya? file-nya. Iya, karena bukan source file-nya. Bukan source file-nya ya? Iya. Jadi bikin Gitu. bisa langsung upload ke Shutterstock ya? Lebih enak ya? Bener. Jadi peluangnya sih sebenarnya untuk 3D modeling ya, Mas ya. Untuk 3D modeling ini peluangnya pertama ya bisa untuk jadi bahan di microstock seperti Shutterstock, Fiverr dan teman-temannya ya, Mas ya. Karena kan desain 3D kan lebih eye catching, Mas. Dan bisa dibilang fresh ya, Mas, untuk tahun ini gitu. Nah, jadi bisa bisa digas di situlah istilahnya. Nah, kemudian bisa juga di jasa Fiverr, Mas. Nah, kalau untuk Fiverr kan Mas lebih expert nih, ya kan? Untuk Iya, yang itu banyak juga sih Fiverr. yang aku lihat trennya sekarang ada desain-desain 3D itu banyak dicari juga emang. Nah, benar. Oke, ini Mas Bayu tuh lebih nyaman disebut apa sekarang nih, Mas? Kalau sekarang sih saya lebih nyaman disebut 3D Illustrator sih, Mas. 3D Illustrator ya? Iya, karena saya seneng sekarang di dunia 3D, ngulik-ngulik semuanya yang ada di Blender. Sampai saya lanjutkan ke yang Ickers tadi ya, Mas ya. Sampai di Ickers-nya itu saya buatkan yang namanya trik rahasia, Mas. Nah, trik rahasianya itu saya berikan di bonus materinya. Nah, trik rahasianya itu yaitu kita bisa menganimasikan karakter dengan sangat mudah walaupun pakai PC atau laptop yang speknya low gitu, Mas. Laptop kentang lah istilahnya. Serius itu bisa digunakan. Yes, bisa itu? Benar, Mas. Bisa, Mas. Mantap. Nanti dah coba aku lihat-lihat juga untuk bonusnya. Cobain, Mas. Oke, siap. Berarti sekarang lebih ngulik-ngulik 3D itunya ya, karakternya ya. Betul, 3D karakter dan segala macamnya lah, Mas. Ya, oke. Kalau sekarang kan trennya, maksudnya setiap orang tuh kadang titelnya beda-beda nih, Mas. Nggak kayak dulu lagi nih. Titelnya ada yang freelancer, ada yang desainer. Makanya kadang aku setiap ketemu orang tuh pengen nanya nih, Mas ini lebih nyaman dipanggil apa nih? Soalnya kan kayak Mas Bayu ini banyak juga yang dikerjain ya. Affiliate marketing iya, ngedesain, ngevideo juga iya gitu kan. Iya. Saya pokoknya kalau ada cuan ya, pokoknya saya hajar, Mas, gitu. Yang penting menghasilkan ya, Mas. Benar. Tapi insya Allah di sini saya akan lebih fokus di 3D Illustrator nih, Mas, untuk yang karena saya senang banget sekarang udah di 3D. Udah jatuh cinta lah nih ya sama Blender ini. nemu cintanya di sini ya sekarang ya. Iya, Mas, benar-benar. Hebat loh kamu, Mas, dari marketing bank sampai ke desain, sampai ke affiliate marketing, sampai ke 3D sekarang ini. Gak semua orang loh bisa belajar kayak gitu. Apa rahasianya, Mas? Apa rahasianya bisa terus-terusan belajar gitu, Mas? Motivasinya apa, Mas? Motivasinya, Mas, saya nggak mau ketinggalan tren. Intinya saya tuh nggak mau ketinggalan tren untuk terus belajar. Jadi ada ilmu baru dan itu bisa bermanfaat untuk saya ke depannya dan bermanfaat untuk orang di sekitar saya dan manfaat untuk banyak orang. Saya bakal pelajarin sampai bisa, Mas. Gitu. Iya. Jadi motivasi saya supaya bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak gitu, Mas. Iya, setuju sih, Mas, aku itu. Jadi kayak kadang kan orang takut-takut kan buat belajar hal-hal baru gitu. Sebenarnya kayak kita ya udah berani aja nyobain gitu. Toh juga misalkan itu nggak berhasil, minimal kita dapat pengalamannya, dapat ilmunya. Yes, benar, Mas. Setuju saya. Iya kan? Jadi kayak
ya nggak ada salahnya buat belajar hal-hal baru terus gitu. Atau juga Betul. apa yang kita pelajari itu misalkan nggak berguna sekarang, mungkin suatu saat tuh bakal berguna gitu. Iya, bener, bener Iya. banget Mas. Dulu aku belajar digital marketing itu tahun 2016 Mas. 2016 aku belajar email marketing dulu. Terus waktu itu Ya. pusing dulu, aku nggak ngerti sama sekali apa ini istilah-istilah email marketing nih. Padahal aku dulu waktu itu masih di desain, masih fokus di desain, full di desain lah di desain ilustrasi. Tapi aku sambil belajar digital marketing. Nah, terus 2016 waktu itu terus belajar karena pusing, nggak ngerti istilah-istilahnya, aku tinggalin. 2018 masuk lagi, inget nih ilmu-ilmu yang aku pelajari dulu. Jadi kayak belajar sekarang mungkin tahun ini bisa jadi belum kepake, tapi pas 2 tahun lagi pas kita pelajari, oh inget nih, kayak mungkin tahun ini misalkan belajar 3D belum kepake tahun ini, mungkin di 2 tahun lagi siapa tahu bisa kepake dan kita inget-inget dikit ilmunya, jadi bisa lebih mudah lagi buat mempelajarinya gitu. Bener Mas. Apalagi nih kan nanti akses e-course modeling karakter 3D kan aksesnya lifetime Mas. Lifetime ya. Nah itu jadi ya? Jadi beli sekarang, misalkan masih belum terpakai saat ini atau secepatnya mungkin bisa dibuka kapanpun gitu kan. Iya. Seperti enak itu. banget sih. Oke deh. Mas Bayu, makasih banget ya, aku udah dikasih kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol. Iya, saya juga terima kasih nih Mas sudah dikasih kesempatan masuk di channel Yokobom nih. Ada rencana bikin channel YouTube juga? Insya Allah Mas, doain aja moga-moga lancar. Tahun ini ya. Amin. Nanti ditunggu deh tips-tips tutorialnya juga di YouTube Mas Bayu. Nanti kalau udah ada aku channelnya juga cantumin di deskripsi di bawah sini. Oke Mas Bayu, siap, Mas. Makasih banget. Nantilah kalau udah lewat pandeminya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol secara langsung. Mas Bayu mungkin pas main ke Jogja sini atau aku mungkin pas ke sana, kita bisa main-main dan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Siap Mas. Bener, senang banget nih kalau bisa ketemu Mas Yoko. Siap. Oke deh, makasih Mas ya. Itu dulu aja ya. Sama-sama Mas. Oke, bye.